Satu wabah Antonin antara tahun 165 sampai 180 Masehi. Pandemi ini melanda pada masa kejayaan Kekaisaran Romawi ketika wilayahnya sedang berkembang luas. Banyak ahli percaya bahwa wabah ini berasal dari penyakit cacar atau campak yang dibawa pulang oleh tentara Romawi dari peperangan di Asia Barat. Gejala yang dialami korban meliputi demam tinggi, diare, radang tenggorokan hingga ruam parah di seluruh tubuh. Dalam 15 tahun, diperkirakan 5 juta orang meninggal, bukan hanya rakyat biasa, bahkan Kaisar Lucius Verus juga menjadi korban. Wabah ini melemahkan militer Romawi, menghancurkan ekonomi dan membuat banyak wilayah kehilangan tenaga kerja. Ini menjadi salah satu faktor awal runtuhnya stabilitas kekaisaran. Dua wabah Justinian antara tahun 541 sampai 542 Masehi disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Wabah ini sering dianggap sebagai Black Death pertama. Penyakit ini menyebar melalui tikus dan kutunya yang terbawa oleh kapal dagang dari Mesir menuju Konstantinopel. Tiap hari 10.000 orang dilaporkan meninggal di ibu kota Byzantium. Dalam waktu singkat, hingga 50 juta jiwa di seluruh wilayah Mediterania tewas, jumlah yang setara dengan sekitar separuh populasi dunia saat itu. Dampaknya sangat parah, kota-kota menjadi lengang, petani tidak lagi mengolah tanah, perdagangan terhenti, Kekaisaran Bizantium kehilangan kekuatan politik dan ekonomi. Pandemi ini membuat Bizantium tidak mampu mempertahankan wilayahnya, sehingga banyak daerah jatuh ke tangan musuh. 3. Black Death antara tahun 1347 sampai 1351. Inilah pandemi paling terkenal sekaligus paling mengerikan dalam sejarah, disebabkan oleh bakteri yang sama seperti wabah Justinian, tapi skalanya jauh lebih dahsyat. Black Death menyebar melalui pelabuhan, melewati jalur perdagangan, dan menewaskan antara 75 hingga 200 juta orang di Eropa, Asia, dan Afrika. Penyakit ini meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, demam tinggi, pendarahan internal, hingga kematian dalam hitungan hari. Rata-rata 1 dari 3 orang Eropa meninggal dalam periode 4 tahun. Dampak sosialnya luar biasa. Kelaparan meluas karena tidak ada pekerja, gereja kehilangan kepercayaan masyarakat karena tak mampu menghentikan wabah, masyarakat menjadi paranoid dan melakukan tindakan ekstrim. Buruh mulai dihargai lebih tinggi karena tenaga kerja langka. Wabah ini juga mengubah struktur sosial Eropa secara permanen. 4. Cacar smallpox. Cacar bukan wabah yang datang sekali, tetapi penyakit yang menghantui manusia selama ribuan tahun. Gejalanya sangat mengerikan, ruam bernanah, demam tinggi, hingga bekas luka permanen di seluruh tubuh. Sepanjang sejarah, cacar membunuh lebih banyak orang daripada perang. Pada abad ke-20 saja, jumlah korban mencapai lebih dari 300 juta jiwa. Yang paling meresahkan, cacar tidak mengenal batas negara. Penyakit ini menyebar melalui udara, pakaian, dan sentuhan. Gaya kerajaan, termasuk suku asli Amerika, runtuh karena tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit ini. Namun inilah salah satu kemenangan terbesar manusia. Pada tahun 1980, WHO mengumumkan bahwa cacar resmi punah berkat kampanye vaksinasi global. Ini menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan mampu mengalahkan pandemi paling mematikan sekalipun. 5. Kolera pandemi pertama, 1817 sampai 1824. Kolera pertama kali muncul di delta Sungai Gangga, India, kemudian menjalar sangat cepat ke Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, bahkan Afrika Timur. Kolera adalah penyakit yang menyerang usus dan menyebabkan dehidrasi ekstrim hanya dalam beberapa jam. Tanpa penanganan cepat, korban bisa meninggal dalam sehari. Karena sanitasi pada masa itu sangat buruk dan masyarakat banyak mengonsumsi air yang terkontaminasi, jutaan orang meninggal dalam pandemi ini. Dampaknya terasa hampir ke seluruh Asia, termasuk wilayah Indonesia yang masih berada di bawah kolonial. Pandemi ini juga memicu penelitian modern tentang penyakit menular dan kebersihan lingkungan. 6. Pandemi flu Rusia antara tahun 1889 sampai 1890. Wabah ini muncul pada masa awal perkembangan transportasi modern. Kereta api, kapal uap, dan jalur dagang internasional yang semakin cepat membuat virus menyebar ke seluruh dunia dengan efisiensi luar biasa. Korban mencapai sekitar 1 juta jiwa, angka yang sangat besar pada masa itu. Yang menarik, banyak ilmuwan modern menduga bahwa flu Rusia bukan disebabkan oleh virus influenza, tetapi oleh jenis virus corona yang lebih tua. Kemiripannya dengan COVID-19 membuat beberapa peneliti melakukan kembali studi untuk memahami pola penyebarannya. 7. Flu Spanyol antara tahun 1918 sampai 1920. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dunia belum sempat beristirahat karena musuh baru muncul, flu Spanyol.
Ini bukan berasal dari Spanyol. Nama itu muncul karena media Spanyol yang pertama kali melaporkan wabah secara terbuka. Pandemi ini menewaskan 50 hingga 100 juta orang dalam waktu kurang dari 2 tahun, membuatnya lebih mematikan daripada Perang Dunia itu sendiri. Yang unik, virus ini paling banyak membunuh orang berusia 20-40 tahun, usia produktif yang biasanya justru paling kuat menghadapi penyakit. Hal ini membuat banyak negara kehilangan angkatan kerja dalam jumlah besar dan ekonomi melemah drastis. 8. Pandemi flu Asia antara tahun 1957 sampai 1958. Pandemi ini muncul di Tiongkok dari virus H2N2 dan menyebar dengan cepat melalui jalur udara serta aktivitas perdagangan internasional. Dalam 2 tahun, pandeminya menewaskan sekitar 1,1 juta orang. Namun karena teknologi medis mulai berkembang, vaksin berhasil dibuat cukup cepat sehingga penyebarannya bisa ditekan. Pandemi ini menjadi salah satu contoh bagaimana respon cepat dunia medis mampu menyelamatkan jutaan jiwa. 9. Pandemi HIV atau AIDS 1981 sampai sekarang. HIV adalah pandemi yang jauh berbeda dari wabah-wabah sebelumnya. Bukan menyebar dalam hitungan hari, tetapi merayap perlahan selama bertahun-tahun. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh, membuat penderitanya sangat rentan terhadap infeksi lain. Sejak pertama kali ditemukan, HIV telah menewaskan lebih dari 40 juta orang. Yang membuatnya begitu berbahaya adalah tidak ada obat yang benar-benar menyembuhkan. Banyak kasus tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, awalnya diselimuti stigma dan kurangnya edukasi. Namun berkat terapi antiretroviral, kini banyak penderita HIV yang bisa hidup panjang dan sehat seperti orang normal. 10. Pandemi COVID-19 2019 sampai 2023. COVID-19 menjadi pandemi global yang paling kita rasakan dampaknya secara langsung. Virus ini pertama kali ditemukan pada akhir 2019 dan hanya dalam beberapa bulan menyebar ke seluruh dunia. Lebih dari 7 juta kematian tercatat, meski perkiraan sebenarnya bisa lebih tinggi karena tidak semua negara melaporkan secara akurat. Pandemi ini mengubah gaya hidup manusia. Sekolah dan kantor beralih ke metode online. Banyak negara melakukan lockdown, industri perjalanan lumpuh, masker menjadi benda wajib. Kebiasaan bersih semakin diperhatikan. Walau vaksin berhasil ditemukan dengan cepat, banyak aspek kehidupan yang berubah untuk selamanya.